Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ini ada hal yang menarik ya, sangat menarik, yaitu polemik soal dukungan orang Tionghoa kepada presiden pilihan Jokowi. Adalah Haritanu yang mengungkapkan kontroversi ini. Kita nanti kritik ya, di mana salahnya. Hari gini kok memilih berdasarkan petunjuk tuh gimana ya? Sebagaimana diberitakan oleh CNN Indonesia, Haritanu mengatakan bahwa masyarakat Tionghoa dukung capres pilihan Jokowi. Rupanya Yusuf Hamka meradang. Yusuf Hamka panas dengar hati klaim Tionghoa ikut capres pilihan Jokowi. Jadi saudara sekalian, hari gini ya, kok bisa-bisanya gitu loh. Mau memilih saja harus mendengarkan titah dari Presiden Jokowi. Ini negara demokrasi, bukan negara feodal. Jadi ya silahkan orang memilih itu berdasarkan hati nuraninya masing-masing. Jadi kalau seandainya misalnya gara-gara memilih selain Jokowi tiba-tiba menghadapi konsekuensi. Waduh, negara ini betul-betul negara yang tidak demokratis. Negara ini dibangun dengan asumsi bahwa reformasi itu menumbangkan rezim otokratiknya Orde Baru dan berusaha menciptakan sebuah kehidupan atau tata kehidupan yang jauh lebih demokratis dibandingkan sebelumnya. Kalau kemudian apa-apa khawatir ya kan, waduh parah namanya. Jadi sahabat era sekalian, kita bacakan meradangnya Yusuf Hamka ya, sebelum kita nanti flashback lagi apa yang disampaikan oleh Haritanu. Oke. Yusuf Hamka, Jakarta, CNN Indonesia. Ketua Dewan Penasihat Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Yusuf Hamka mengaku tak bisa menahan amarahnya saat mendengar klaim sepihak Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo. Bahkan Haritanu pun tidak boleh mendikte bahwa Perindo akan memilih calon dari Jokowi. Itu jelek banget bagi demokrasi kita. Kalau dia misalnya sudah ada calonnya, lalu Perindo mengadakan rapat dan menentukan pilihan ke X, nah itu benar. Tapi ini kan seperti beli kucing dalam karung. Gimana tiba-tiba yang ditunjuk Jokowi itu bukan Prabowo, bukan Ganjar, tapi Anies Baswedan. Ya, orang yang kemudian taklid tidak lagi melihat demokrasi itu sebagai sesuatu yang menumbuhkan egalitarianisme, akan tetap ikut apa yang diperintahkan oleh Jokowi, which is itu feodal di dalam politik kita ya. Oke. Pernyataan yang telah disampaikan Haritanu itu ngawur dan membuat resah masyarakat Tionghoa, kata Yusuf. Kata Yusuf, masyarakat Tionghoa tersebar di berbagai parpol sehingga tidak mungkin diwakili oleh satu orang. Ia mencontohkan dirinya sendiri. Sebagai orang Tionghoa, Yusuf menegaskan tak pernah memberikan kuasa untuk mengatakan bahwa masyarakat Tionghoa diwakili oleh seorang untuk mendukung capres tertentu. Selain itu, Yusuf mengklaim telah berbincang via telepon dengan Ketum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, Willianto Tahta, untuk mengklarifikasi klaim yang telah disampaikan Haritanu. Haritanu mewakili Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia saat mengklaim suara warga Tionghoa mengikuti arahan Presiden Jokowi. Yusuf pun mengungkap isi percakapannya dengan Ketua PSMITI Willianto Tanta. Dalam percakapan yang berlangsung selama 15 menit 7 detik itu, Yusuf mengatakan Willianto mengaku tak pernah memberikan kuasa kepada Haritanu untuk mengeluarkan pernyataan atas nama PSMTI. Saya marahi Ketua PSMTI, kamu jangan pakai-pakai nama warga Tionghoa. Dia minta maaf, bukan dia, dan dia tidak juga pernah memberikan wewenang kepada Haritanu untuk bicara atas nama PSMTI walaupun dia Haritanu penasehat. Jadi statement apapun harus dari ketua umum. Kedua, organisasi PSMTI bukan organisasi politik. Ini organisasi sosial dan tidak dibenarkan untuk membicarakan politik atau cawe-cawe di politik, tambah Yusuf. Yusuf menegaskan tetap menghormati Jokowi karena demikian tidak benar bahwa masyarakat Tionghoa pasti mengikuti pilihan Jokowi di Pilpres 2024 ya. Pak Jokowi orang baik, tapi bukan berarti pilihan Pak Jokowi harus diikuti oleh masyarakat Tionghoa.
Ini salah kaprah kalau begini dan menjerumuskan orang-orang Tionghoa yang tidak tahu apa-apa, yang cuma diklaim seolah-olah Haritanu mewakili orang-orang Tionghoa, sambung dia. Lebih jauh, Yusuf Hamka meminta agar politikus Tionghoa tidak mengklaim ataupun menyeret masyarakat Tionghoa dalam kegiatan politik. Ia kembali menegaskan bahwa politik merupakan hak individu masing-masing. Good. Janganlah menyeret-nyeret suku Tionghoa demi keuntungan pribadi di dalam berpolitik. Berpolitiklah dengan elegan dan santun tanpa mengklaim, tutur dia. CNN Indonesia telah menghubungi Willianto untuk mendapatkan konfirmasi namun belum direspons. Pembina PSMTI Haritanu sebelumnya mengatakan masyarakat Tionghoa akan mendukung capres jagoan Presiden Jokowi. Haritanu menyebut masyarakat Tionghoa selama ini mendukung semua kebijakan Jokowi. Mereka juga bakal mendukung keputusan Jokowi tentang capres di Pilpres 2024. PSMTI juga menegaskan ingin sekali siapapun nanti yang didukung oleh Pak Jokowi tentunya akan didukung juga oleh PMSTI, kata Hari di Istana Kepresidenan. Menurut pemilik media MNC Group itu, PSMTI ingin ada keberlanjutan pembangunan setelah era Jokowi. Mereka ingin presiden berikutnya meneruskan pembangunan di bidang ekonomi dan politik. Dia tak menyebut nama ataupun kriteria capres pilihan masyarakat Tionghoa. Ia berkata pilihan masyarakat Tionghoa bakal semua preferensi Jokowi. Secara implisit memang seperti itu, apa yang didukung beliau pasti didukung PSMTI, ucap Hari. Haritanu kembali menemui Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Mereka menggelar pertemuan empat mata sejak pagi. Setelah pertemuan itu, para anggota PSMTI datang ke istana. Haritanu mendampingi kelompok itu untuk bersilaturahmi dengan Jokowi. Oke, sahabat era sekalian, ini politik yang paling absurd di Indonesia ini ya. Yang calon presidennya siapa, yang sibuk siapa ya. Bayangkan seorang Presiden Jokowi masih sibuk juga untuk copras-capres, bisak-bisik, kemudian gosip-gosip mengenai calon presiden yang bakal diusung atau didukung. Mengadakan musrah juga, mempromotori paling tidak dengan gesture kepemimpinannya. Musrah sudah merekomendasikan 3 nama dan kelihatannya Prabowo leading. Cepat-cepat Adian mengatakan gak boleh, cawe-cawe tidak boleh berpihak. Kalau seandainya musrahnya merekomendasikan Ganjar, dia akan menyesuaikan pendapat ya. Jadi sobat era sekalian, inilah politik Indonesia ya. Kita harus belajar politik lebih baik, lebih beradab, lebih lebih elegan. Jadi pernyataan Haritanu itu perlu kita garis bawahi dalam beberapa hal. Pertama, Haritanu adalah ketua umum partai politik Perindo. Kalau Perindo memberikan statement akan memilih pilihan Jokowi pun, saya mengatakan nggak pantas dia. Dia tidak membangun tradisi demokrasi, tapi membangun tradisi feodalisme. Dalam demokrasi kita menghendaki smart voter. Bagaimana Anda mau beli kucing dalam karung? Orang calon presidennya tidak ditetapkan atau belum ditetapkan, tiba-tiba Anda mengatakan ya sudah kami bongkoan ya. Pokoknya bongkoan menyerahkan kepada Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menetapkan A, kami pilih A. Itu kan bukan tradisi berpolitik yang baik. Harusnya adalah kalau misalnya di Perindo konteksnya ya. Perindo setelah ditetapkan calon atau calon itu sudah didaftarkan atau paling tidak calon itu sudah beredar dengan 3 nama ini, Anies, Ganjar, dan Prabowo. Mereka kemudian menggelar entah Rapimnas, entah Munas, apapun mekanisme partai. Lalu tidak secara otoriter, hanya Haritanu, tetapi atas keputusan partai, kemudian mendukung A, B, atau C. Nah, itu baru benar. Tapi kalau dia mengatasnamakan PSMTI, ya itu kan lembaga sosial. Tidak seharusnya dia main klaim-klaim seperti itu. Justru akan menyulitkan warga Tionghoa. Seolah-olah warga Tionghoa itu bisa digiring untuk melakukan legitimasi. Nanti akhirnya terjadi adalah ketika pemerintahan ini belok ke sana belok sini, warga Tionghoa tidak ingin meluruskannya karena merasa bahwa mereka tidak pernah ingin berkonflik dengan pemerintahan yang ada. Ya, termasuk juga klaim misalnya melanjutkan pembangunan. Loh, kalau misalnya pembangunannya membuat rakyat tidak diperlakukan adil, ya nggak bisa kita lanjutkan.
yang dilanjutkan tuh hal-hal yang baik saja. Nah, you name it, hal yang baik itu apa? Misalnya kalau kebijakan Jokowi lebih pro konglomerat, pedagang, warga yang punya usaha, misalnya usahawan, ya kita nggak bisa lanjutkan. Karena itu tidak sesuai dengan ekonomi Pancasila atau ekonomi konstitusi kita yang menghendaki bahwa harus ada kesejahteraan sebesar-besarnya bagi rakyat atau masyarakat. Begitu ya Sobat RH sekalian. Nah, jadi sekali lagi tidak pantas, tidak layak seorang ketua umum partai politik berlaku taklid seperti itu. Enggak lihat lagi. Yang benar adalah dia berusaha mengajarkan kepada masyarakat untuk menjadi a smart voter, pemilih yang cerdas dalam pemilu ya. Bukan pemilih yang cuma sekedar ikut-ikutan saja. Bayangkan. Padahal ini era keterbukaan. Ngapain kayak dulu? Kalau dulu iya tidak memilih Golkar punya konsekuensi. Orang tua saya nggak pilih Golkar. Di karirnya dihambat sedemikian rupa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, biar.